Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tiara. Tiara. Tolong kamu jangan punya pikiran buruk dulu sama saya, Tiara. Masuk kedatangan saya ke sini, saya ingin bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi? Saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan pengacara kamu karena telah membatalkan naik banding saya. Itu kan ini. Dan saya juga ingin bilang bahwa sekarang saya juga sedang berusaha untuk bisa melupakan kamu dan berharap semoga kamu bisa bahagia dan semoga Krishna bisa membahagiakan kamu, Tiara. Cuman itu. Makasih kamu udah kasih selamat buat saya. Saya senang dengarnya akhirnya kamu bisa menerima bahwa kita tuh memang harus cerai. Kita harus pisah. Ya udah, saya mau pergi. Tiara, tunggu dulu. Rasanya nggak adil, Tiara. Kalau di akhir perpisahan kita tidak merayakan suatu hal. Setidaknya kamu kasih kesempatan saya di hari terakhir kita ini sebelum kita bercerai. Kasih saya kesempatan untuk ajak kamu makan. Saya nggak punya waktu. Tiara. Saya ada janji sama orang. Saya harus pergi. Tolong kasih kebahagiaan bagi diri saya sedikit saja, sedikit. Dengan ngajak kamu makan. Ini merupakan kebahagiaan bagi saya. Apalagi kan sekarang kita sudah masuk hari terakhir. Sebelum perpisahan kita ini, saya ingin kita bisa berdua berbicara, ngobrol sambil makan dan minum. Setelah kita bercerai, saya akan pulang ke Jogja dan saya belum tentu bisa ketemu kamu lagi. Dan saya janji, Tiara, setelah hari ini, saya nggak akan ganggu kamu lagi. Tiara, saya nggak minta banyak waktu kamu. Saya nggak minta banyak, saya hanya minta 1 jam dari waktu kamu, Tiara. Hanya 1 jam, nggak lebih. Gimana? 1 jam, Jay. Karena saya memang punya waktunya cuma 1 jam. Kamu mau makan di mana? Oke, terima kasih. Oke, tempatnya saya yang tentuin ya. Kenapa? Kenapa kita mesti di restoran yang ini? Kenapa kita nggak makan di tempat lain aja? Kan banyak restoran yang lain, Jay. Kamu lupa ya? Saya kan pendatang. Saya nggak begitu tahu banyak restoran di Jakarta. Yang saya tahu ya hanya ini. Masuk. Salam dulu. Kamu mau minum apa? Teh hangat aja. Jangan. Teh hangatnya 1, orange 1 ya. Oke. Makasih. Apa kamu tetap terus bekerja sebagai seorang guru?
Hmm? Apa kamu tetap bekerja sebagai seorang guru? Oh. Ya. Krisna nggak marah? Enggak. Dia nggak pernah ngelarang kan? Enggak, dia nggak pernah ngelarang saya. Gimana kalau kita nggak usah ngomongin soal itu? Gimana istri kamu? Udah hamil berapa bulan? Silakan. Makasih ya, Mbak. Silakan. Diminum tehnya. Mumpung masih hangat. Ya, biar saya tuangin sendiri aja. Nggak apa-apa, izinkan saya. Silakan. Silakan diminum tehnya. Bagaimana? Hangat kan? Sayang kamu hanya pesan teh. Padahal jus buah di sini terkenal paling enak. Tiara. Kamu kenapa, Tiara? Tiara? Saya pusing. Tiara? Kamu nggak apa-apa kan? Tiara? Kamu saya antar pulang ya? Kenapa sih? Mana saya tahu. Maafkan saya, Tiara. Maafkan saya. Tapi inilah jalan yang terbaik. Maafkan saya, Tiara. Kok Ibu Muti belum datang-datang sih, Pak? Papa udah beneran nggak nelfon dia? Iya udah, tapi nggak diangkat sayang. Apa telepon lagi ya?
angkat. Mungkin dia sedang di jalan kali sayang. Papa telepon ke rumahnya aja ya. Assalamualaikum Om, ini Krisna. Kris, ada apa Kris? Bisa bicara dengan Tiara Om? Tiara udah berangkat tuh? Udah berangkat? Ya, kira-kira 2 jam lalu lah. Tapi katanya dia mau beli buku dulu. Coba aja kamu telepon ke HP-nya. Saya udah coba Om, tapi nggak diangkat. Gak diangkat? Iya. Kemana ya dia? Begini aja deh Om, kalau Tiara telepon ke rumah, tolong dikasih tahu. Saya nelfon ke situ dan saya mencoba menghubungi Tiara tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin dia lupa sama janjinya. Ya, baiklah. Nanti kalau dia telepon atau dia datang ke sini, saya akan beritahu kamu, ya? Makasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Si Krisna, dia nanyain Tiara. Loh, padahal tadi Tiara bilang kan mau makan malam sama Krisna ya? Ya, belum datang sampai sekarang. Masih di jalan kali, Pak. Ya, mungkin juga. Tehnya mana? Katanya mau bikinin teh. Lupa, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Ya. Sayang, kita pulang aja yuk. Habis, Muti kelihatannya nggak datang. Tapi kan Ibu Muti udah janji sama Tiara, katanya mau datang ke sini. Iya sayang, mungkin Ibu Muti ada keperluan lain. Lagian restorannya kan udah mau tutup. Jangan-jangan ada apa-apa dengan dia. Halo, Assalamualaikum. Hah? Memangnya dia masih belum datang juga? Gimana sih? Tadi bilangnya sama Tante, dia mau pergi dulu ke toko buku, terus baru makan malam sama-sama kamu. Wah, gimana ya? Pak? Pak? Ya. Pak? Krisna nih, Pak. Dia bilang Tiara masih belum datang juga. Ya. Sini. Halo. Ada apa, Kris? Loh, kok jadi begini? Kamu nggak bertengkar sama dia kan? Enggak Om, kami nggak bertengkar. Saya bersama Tiara memang ada janji untuk makan malam. Bersama anak saya juga kok Om. Kamu udah telepon Yudi? Belum. Gini, kamu telepon Yudi, Om telepon teman-temannya yang lain. Barangkali dia ke sana. Baik Om, baik. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan dia pergi sama Jay, Pak. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ngapain dia pergi sama Jay? Kamu kan tahu dia paling anti sama Jay. Siapa tahu Jay maksa terus menculiknya, Pak. Sampai sekarang, Jay itu kan nggak rela kalau dia harus bercerai dengan Tiara. Ya, siapa tahu aja dia ngambil jalan pintas, Tiara diculik supaya dia nggak jadi cerai. Kita harus waspada loh, Pak. Orang stres tuh kayak Jay, itu bisa bikin macem-macem, Pak. Betul juga kamu. Kamu punya nomor teleponnya Jay? Kayaknya ada deh, Pak. Mana? Tapi itu juga kalau nomor HP-nya belum ganti. Nggak apa-apa, mana? Jay. Ini dia, Pak Jay. 0816 Bentar. 09 ya. 835 835. 2. Iya. Nggak aktif. Ada nomor telepon lainnya? Gak ada. Rumahnya aja gimana, Pak? Ya udah, kita coba telepon rumahnya. Berapa? 0274 25 73 1. Ya.
namanya Pak Dimas Jayadiningrat. Saya keluarganya dari Jakarta. Bisa bicara sama Bapak atau Ibu Dimas? Oh, ke Jakarta. Kalau begitu, saya bisa minta nomor HP-nya Jay. Ah ya, sebentar. Halo? 0816. Loh, sama seperti telepon tadi? Gak ada nomor lainnya? Nomor HP-nya Pak Dimas saja. Ya. Kalau sampai besok J tidak menelpon kita, Papa nggak tahu lagi harus bicara apa kepada mamamu. Kalau kita katakan J sudah pergi, jantung mamamu pasti akan kumat. Dan itu akan memperparah keadaannya. Kenapa jadi begini? Ya? Waalaikumsalam. Oh, Pak Muklis. Gimana kabar, Pak? Baik. Saya sekarang juga sedang berada di Jakarta, Pak. Apa? Saya sendiri juga tidak bisa menghubungi dia. Dia katanya sudah meninggalkan kamar hotelnya, Pak. Apa? Pindah hotel? Saya belum tahu, Pak. Dia belum menghubungi saya. Sekarang saya sedang berada di rumah sakit, Pak. Kemarin ibunya J kepleset. Kepalanya terantuk pot. Dia pingsan. Astagfirullahaladzim. Saya sedang sibuk mengurusi itu, Pak. Pak Dimas, saya turut prihatin. Semoga ibu cepat sembuh ya, Pak ya. Tapi begini, Pak. Saya ada keperluan yang sangat penting sama Jay. Kalau nanti seandainya Jay telepon Bapak, tolong beritahu dia supaya dia menghubungi saya. Karena ada sesuatu yang penting yang akan saya bicarakan sama dia. Baik, Pak. Nanti saya usahakan. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Putih nggak pulang ya, Pak? Belum sayang. Kemana ya? Jangan-jangan Ibu Putih marah sama Tiara. Enggak sayang, Ibu Muti nggak marah sama kamu. Kamu tidur ya. Ntar kalau Ibu Muti udah pulang, Papa kasih tahu kamu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chris, kayaknya kita mesti lapor sama polisi. Om curiga Tiara diculik sama Jay. Gimana saya? Mau kemana kita? Saya akan bawa kamu ke tempat di mana seharusnya kau berada, Tiara. Saya pingsan. Kamu sengaja membuat saya pingsan ya? Maafkan saya, Tiara. Kenapa kamu lakukan ini? Jay! Saya lakukan ini karena saya nggak pengen berpisah sama kamu dan saya nggak pengen cerai dari kamu, Tiara. Kamu jahat, Jay. Kamu jahat. Saya nggak mau sama-sama kamu, Jay. Saya nggak mau pergi sama kamu. Saya nggak pulang. Apa-apaan ini kamu, Tiara? Tiara! Tiara! Kamu dengerin saya dulu. Apa yang saya lakukan ini adalah demi kebaikan kamu. Tiara, seharusnya kamu mikir itu.
Saya juga tidak ingin pernah ada kata bercerai di antara kita berdua. Saya ingin kita berdua dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki semua yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Hanya itu. Kamu jahat, J. Kamu benar-benar jahat, kamu tahu. Kamu udah tahu saya nggak mungkin pergi sama kamu. Saya nggak mungkin kembali sama kamu lagi. Saya nggak mau pergi sama kamu. Saya mau pulang. Tiara! Kamu nggak akan pernah bisa keluar dari mobil ini, Tiara. Kamu harus ikut saya. Lepasin saya mau pulang. Tiara, kamu tenang dulu, Tiara. Kamu tenang dulu. Tiara! Kamu tenang dulu. Setelah ini kita akan istirahat di hotel. Di mana kita? Kita di luar kota. Sekarang kita menuju tempat peristirahatan saya di Parangtritis. Kurang ajar kamu, J. Tingkah kamu masih seperti bajingan, kamu tahu. Dan kamu tahu saya udah gak mau bersama kamu lagi. Kamu masih memaksa saya. Kamu gak bisa maksa saya, J. Kamu gak bisa maksa saya. Jadi saudari Tiara hilang sejak jam 7 malam. Iya, betul, Pak. Apakah Bapak sudah mengecek ke tempat saudara-saudaranya atau teman-temannya? Sudah, Pak. Saya sudah cek kemana-mana, tapi dia nggak ada. Begini Pak, menurut peraturan kami, jika ada seseorang yang hilang, itu tidak bisa diasumsikan hilang dalam waktu 5 atau 6 jam. Seseorang bisa diasumsikan hilang minimal dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau menurut saya, sebaiknya Bapak kembali mencari putri Bapak. Sebab dalam jangka waktu 6 jam ini, bisa saja dia kembali. Karena siapa tahu dia pergi bersama dengan pacarnya atau ya teman-temannya. Pak, anak saya bukan tipe yang seperti itu. Saya curiga dia hilang karena dia punya masalah sama suaminya. Masalah apa, Pak? Dia mau cerai, tapi suaminya menolak. Saya khawatir suaminya khilaf, lalu membawa dia pergi. Kalau suaminya ingin membawa dia, kenapa dia tidak membela diri? Saya rasa kalau dia menolak, hal itu tidak terjadi. Kalau suaminya memaksa bagaimana, Pak? Dia masih berhak untuk memaksa istrinya. Mereka kan masih suami istri kan? Baiklah, kami akan mencoba untuk menelusuri jejak putri Bapak. Jika ada tanda-tanda, kami akan memberitahu Bapak. Sementara Bapak mencari putri Bapak saja dulu. Jika dalam waktu 24 jam dia tidak kembali, Bapak bisa kembali lapor kepada kami. Rotinya kok dimainin aja sih, nggak dimakan? Yang lihat dari tadi sedih terus. Tiara nggak mau makan. Tuh kan, nggak mau makan lagi. Kalau nggak mau makan, pasti ada sesuatu yang dipikirin. Apa sih yang dipikirin? Ya sudah, kalau nggak mau cerita sama Eyang. Tiara sedih. Ibu Muti pergi lagi. Jadi Papa nggak bisa menikah sama Ibu Muti. Loh,
Memangnya Ibu Muti pergi kemana? Tiara nggak tahu. Yang pasti Ibu Muti pergi. Papa semalam nyariin Ibu Muti terus. Chris, apa benar yang dikatakan anakmu bahwa ibu gurunya itu pergi? Kemana? Saya sendiri nggak tahu, Ma. Saya sudah menemani ayahnya Tiara ke kantor polisi untuk melaporkan kepergiannya itu. Kok jadi begitu sih? Apa ini ada hubungannya sama kamu, Chris? Saya juga nggak tahu itu, Ma. Kamu cari apa? Cari kunci. Percuma, Tiara. Kuncinya ada pada saya. Tolong lepaskan saya, Jay. Saya mau pulang. Saya harus kerja. Saya punya kerjaan. Kamu nggak harus kerja, Tiara. Mulai hari ini, kamu ikut dengan saya. Kemana? Kemana, Jay? Bukannya kamu udah tahu kalau kita akan bercerai? Dan hari ini adalah hari keputusannya. Seharusnya kita ada di tempat persidangan. Kamu jangan bicara soal perceraian, Tiara. Kamu jangan bikin saya marah ya. Ingat, Tiara. Di sini saya yang mengontrol semuanya. Kamu jangan coba-coba untuk melawan saya. Setelah ini kita check out. Kita akan pergi ke tempat tujuan kita. Dan kamu jangan coba-coba untuk kabur dari saya, Tiara. Jangan coba-coba. Sebab kalaupun sampai mereka tanya, mereka akan percaya bahwa kita adalah pasangan suami istri. Sebab saya bawa surat nikah kita. Sebab sampai sekarang, kita juga masih tetap suami istri, Tiara. Kamu harus ingat itu. Sekarang, kau mandi. Saya akan pesan makanan buat kamu. Cepat, Tiara! Kamu jahat. Kamu benar-benar jahat, Jay. Saya nggak nyangka kamu bisa berubah seperti ini. Saya benar-benar nggak nyangka. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Orang-orang di rumah pasti bingung mencari saya. Ya Allah, tunjukkanlah pada saya cara meloloskan diri. Ya. Kenapa kamu nggak sarapan? Ayo sarapan. Perjalanan kita masih jauh. Nanti kamu sakit kalau kamu nggak sarapan. Ya,
tolong dong kamu jangan marah sama saya. Coba kamu lihat semua permasalahan ini dari sisi baiknya. Saya nggak pernah punya niatan jelek sama kamu, Tiara. Niatan saya baik. Saya hanya mencoba untuk memperbaiki hubungan kita. Oke, saya tahu, Tiara. Saya salah. Saya pelin-pelan. Saya nggak punya prinsip. Saya selalu ngikutin semua kemauan Mama. Tapi ini semua udah berlalu, Tiara. Sekarang saya sudah punya pendirian. Dan sekarang saya sudah berani mengambil keputusan saya sendiri. Dan keputusan saya adalah saya berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan kamu. Kita lupakan semua tentang Krishna dan semua masalah kita yang lalu. Semuanya kita taruh di belakang kita. Dan sekarang kita mulai sebuah sejarah yang baru untuk hubungan kita. Bagaimana? Ci, udah terlambat. Kenapa nggak dari dulu kamu mengatakan ini semuanya sebelum kamu menikah dengan wanita itu? Kamu egois. Tanpa kamu sadari kamu sudah menghancurkan hidup saya dan istri kamu. Tidak, Tiara. Kamu jangan ngomong seperti itu, Tiara. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya telah melupakan orang tua saya, Tiara. Mau mereka mencintai kamu, mereka sayang sama kamu atau tidak, saya sudah tidak peduli. Yang saya tahu sekarang adalah saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali orang yang sangat saya cintai. Dan mengenai istri dan anak, saya tidak pernah benar-benar merasakan memiliki seorang istri. Karena saya tidak pernah mencintai dia. Dan mengenai kehamilan yang ada pada istri saya, kehamilan itu tidak pernah terjadi, Tiara. Istri saya takut. Dia takut mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh kamu. Setiap bulan dia selalu ditanya oleh Mama, apakah dia hamil atau tidak. Sampai akhirnya di puncak kemarahannya, dia berusaha untuk membohongi Mama dengan pura-pura hamil. Saya tidak tega kalau sampai hal itu terjadi pada dia, Tiara. Akhirnya kau berdua sepakat untuk merancang sebuah kebohongan. Saya menyetujui dia untuk pura-pura hamil. Sampai akhirnya kebohongan kami berdua terbongkar oleh Mama. Dia diusir oleh Mama. Begitu juga dengan saya. Tapi saya tidak tahan dikekang terus oleh Mama, Tiara. Sampai akhirnya saya juga berontak. Saya berontak untuk mencari kebahagiaan saya sendiri. Dan kebahagiaan yang saya cari ini adalah kamu. Ci, seharusnya kamu nggak mencari saya. Seharusnya kamu mencari istri kamu yang pergi. Saya tidak mencintai dia, Tiara. Itulah kelemahan saya. Saya sangat mencintai kamu, Tiara. Saya sangat cinta sama kamu.
Maukah kamu kembali pada saya, Tiara? Saya berjanji sama kamu, Tiara. Saya tidak akan menyanyiakan kamu, Tiara. Saya tidak akan menyanyiakan kamu. Saya janji, Tiara. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.